Yakub menipu Ishak, ayahnya, untuk merebut hak kesulungan Esau. Apakah memang Yakub mempunyai sifat dasar penipu? Ataukah ini dikarenakan Esau yang lebih dahulu ingkar janji, yang telah berbohong kepada Yakub? Kami akan membahas Yakub dari sudut pandang yang berbeda. Shalom. Torah 30 menit tidaklah menyatakan bahwa semua pandangan kami pastilah benar. Tetapi segala sesuatu yang ada di muka bumi ini haruslah diuji dengan kebenaran firman. Kami bukanlah penganut agama Yahudi, baik ortodok ataupun mesianik. Tetapi kami adalah pelaku Taurat, yang melakukan semua hukum-hukum sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Bagi kami Yesus Kristus adalah El, dan Juru Selamat, utusan Bapa di sorga. Yakub jelas sekali menipu Ishak, bapaknya sendiri, dengan mengaku sebagai Esau. Ia mengenakan jubah Esau, dan menempelkan kulit domba muda di tubuhnya, supaya ketika Ishak merabanya yang sudah tidak bisa melihat lagi, ia akan mengira bahwa Yakub adalah Esau, walaupun sebenarnya bukan. Suatu tindakan yang memang tidak terpuji. Bila kita perhatikan, sebenarnya Ishak tidaklah terlalu yakin bahwa yang datang adalah Esau. Artinya adalah, bahwa penyamaran Yakub tidaklah sempurna. Karena memang Yakub dan Esau, walaupun keduanya adalah anak kembar, memiliki perbedaan yang cukup signifikan, baik secara fisik, ataupun karakter. Sehingga secara logika, sangatlah sulit untuk menipu Ishak, dengan mengaku sebagai Esau. Walaupun demikian, rencana penipuan terhadap Ishak, tetaplah berjalan. Kemudian Ishak bertanya langsung kepada Yakub menunjukkan ketidakpercayaannya, bahwa pria yang ada di hadapannya adalah Esau, anaknya. Tetapi apakah jawaban Yakub? Kelihatannya tanpa ragu Yakub berusaha meyakinkan Ishak, bapaknya, bahwa ia adalah Esau. Kebohongan yang satu akan berlanjut kebohongan berikutnya, bila seseorang tidak bertobat. Dalam hal ini ada pandangan mengatakan, bahwa Yakub mempunyai sifat alami, atau sifat dasar seorang pembohong, yang memang suka berbohong, atau mempunyai kecenderungan untuk berbohong. Benarkah demikian? Ishak yang sudah tua hendak memberikan berkatnya, berkat yang berasal dari Roh Kudus kepada Esau anaknya yang sulung, sebelum ia mati. Dan Ishak memberikan syarat-syarat agar dipenuhi Esau. Akan tetapi, ada seseorang yang mendengar percakapan antara Ishak dan Esau. Orang tersebut bukanlah Yakub, melainkan Ribka, ibu dari Esau dan Yakub. Dan Ribka mempunyai suatu rencana untuk menipu Ishak, suaminya sendiri. Siapakah yang dapat menyusun rencana penipuan yang hebat, selain Ribka? Yang mengerti karakter Esau, anak sulungnya, dan juga yang mengetahui makanan apa yang digemari Ishak, suaminya. Jadi bisa dilihat bahwa rencana penipuan tidak berasal dari diri Yakub, melainkan Ribka, ibu kandungnya sendiri. Semua langkah-langkah tipuan bukan Yakub yang mengatur, tetapi Ribka. Bila Yakub mempunyai sifat dasar menipu, bukankah ia akan secara natural menyusun semua rencana tipuan? Dan Ribka hanya perlu menginformasikan rencana Ishak kepada Esau. Apakah Yakub secara otomatis setuju, dan bersemangat untuk menipu Ishak bapaknya sendiri, demi mendapatkan berkat kesulungan? Yakub sebenarnya tidaklah terlalu setuju dengan rencana ibunya. Ia membuat alasan yang masuk akal, yakni betapa berbedanya dirinya dibandingkan dengan Esau. Adakah seseorang yang memang mempunyai tabiat untuk menipu, membuat suatu alasan untuk tidak menipu? Jika Yakub memang hobi menipu, tentu saja ia akan memberikan masukan kepada Ribka, ibunya, apa yang seharusnya dilakukan agar rencana-rencana tipuan ini berhasil. Tetapi pada kenyataannya tidaklah demikian. Lebih lanjut dapat terlihat bahwa Yakub takut atas konsekuensi berbohong yang akan dikerjakannya. Karena setiap dosa pastilah mendatangkan kutuk. Karena berkat dan kutuk adalah konsekuensi atas apa yang orang-orang percaya kerjakan, yang semuanya tertulis di dalam Taurat. Jika melakukan apa yang diperintahkan Yahwa Bapa, akan mendatangkan berkat. Sebaliknya bila melanggar, bahkan menolak melakukan perintah-perintah Bapa di sorga, akan mendatangkan kutuk. Jika Yakub adalah seseorang yang biasa berbohong, apakah akan ada rasa takut di dalam hatinya? Yang mengingat mengenai berkat dan kutuk?
Jelas sekali Ribka sangatlah berperan dalam mendorong Yakub, anaknya untuk melakukan dosa kebohongan. Dapatkah manusia menanggung kutuk atas dosa manusia yang lain? Dapatkah manusia menghindar dari konsekuensi pelanggaran hukum-hukum Yahwa Bapa? Dapatkah Hawa bebas dari konsekuensi pelanggaran atas perintah Yahwa Elohim, dengan memakan buah yang memang ditetapkan bukan sebagai makanan? Dapatkah konsekuensi dosa Hawa hanya ditanggung oleh iblis yang menghasutnya? Tidak bisa. Kisah menarik Esau dan semangkok kacang merah dimulai di ayat ini. Ketika ia meminta makanan yang sedang dimasak oleh Yakub. Apakah Yakub langsung begitu saja menyetujuinya? Apakah Yakub berusaha menipu Esau, dikarenakan Yakub adalah penipu ulung? Tidak sama sekali. Ia memberikan syarat kepada Esau memang. Tetapi tidak menipu, ataupun membohongi Esau. Karena apa yang dikatakannya adalah sebelum memberikan makanan. Artinya adalah, Yakub berkata di depan Esau, dan tidak di belakangnya. Apa yang Yakub kehendaki untuk Esau berikan, dikatakan secara terus terang, dan tidak ada yang ditutupi. Seorang penipu tidaklah mengatakan terang-terangan di depan. Tetapi kata-kata yang digunakannya tidak lain adalah kebohongan, dan bermakna ganda. Tidak demikian halnya dengan Yakub. Untuk memastikan bahwa Esau tidak akan mengingkari apa yang sudah dikatakan olehnya, maka ia meminta Esau untuk bersumpah. Sumpah adalah suatu janji bahwa apa yang dikatakannya akan dilaksanakan. Tidak di hadapan manusia, di hadapan Yahwa Elohim, pencipta alam semesta. Dan Esau pun menyatakan sumpahnya. Tetapi apakah yang terjadi dengan sumpah Esau tersebut? Ishak tua memanggil Esau anaknya. Hanya Esau saja, tanpa Yakub. Ia hendak memberkati Esau, yaitu berkat kesulungan. Apakah Esau menginformasikan ke Ishak, bapaknya? Bahwa hak kesulungannya sudah diberikan kepada Yakub. Dan atas hal itu ia sudah bersumpah. Suatu janji yang harus ditepati di hadapan Yahwa Bapa. Jadi seharusnya Esau mengatakan kepada Ishak, bahwa Yakublah yang harusnya dipanggil. Jelas sekali Esau tidak menghiraukan sumpahnya sendiri. Esau tidak berusaha memberitahukan Ishak sama sekali. Bahwa hak kesulungannya sudah bukan miliknya lagi, melainkan Yakub. Esau tetap berusaha mendapatkan berkat kesulungan, yang mana seharusnya bukanlah haknya lagi. Dengan demikian Esau telah berbohong, dengan meremehkan sumpah, yaitu janjinya sendiri kepada Yahwa Elohim. Kata Tuhan dengan huruf besar semua, dalam bahasa Ibrani bila dieja adalah, Yo, He, Vav, He. Ada yang melafalkannya dengan Yahweh, ada juga Yehova, tetapi Torah 30 menit melafalkannya, Yahwa. Setiap pelafalan memiliki alasannya masing-masing. Tetapi kami tidak akan membahas, atau menjelaskan di konten ini. Pertanyaannya adalah, apakah boleh menyebut kata Yahwa? Ada pandangan yang mengatakan bahwa hal ini tabu untuk diucapkan. Tetapi di manakah tertulis larangan tersebut? Apakah di ayat ini? Tentu saja tidak. Karena yang dilarang bukanlah menyebut kata Yahwa, tetapi menyebut atau menggunakan namanya dengan sembarangan. Pandangan yang mengatakan tabu menyebut nama Yahwa tidak lain berasal dari ajaran agama Yahudi. Agama Yahudi adalah agama turun-temurun yang di abad pertama diajarkan oleh ahli Farisi dan Taurat. Ketika membaca Alkitab, dan ada ejaan Yo, He, Vav, He, maka mereka melafalkannya dengan kata Hashem. Karena bagi agama Yahudi menyebut Yahweh, atau Yehova, atau yang kami lafalkan dengan Yahwa, adalah melanggar Taurat. Yang mana berdasarkan apa yang Torah 30 menit pelajari, sebagaimana kami yang merupakan pelaku Taurat, tidak ada larangan demikian. Agama Yahudi tidaklah mengajarkan dengan benar apa yang tertulis di dalam Taurat. Tetapi menambahkan apa yang sudah ditetapkan, membuat Taurat terlihat sulit untuk dikerjakan. Mari kita perhatikan ayat ini sekali lagi. Kata menyebut, dalam bahasa Ibraninya dapat berarti, menggunakan. Kata sembarangan, dalam bahasa Ibraninya sebenarnya dapat berarti, dengan berbohong. Jadi apakah maksud ayat ini? Berikut artinya dengan makna yang berbeda.
Jangan menggunakan nama Yahwa, Elohim, untuk kebohongan, sebab Yahwa akan memandang bersalah orang yang menggunakan namanya untuk kebohongan. Jelas terlihat sekali perbedaan pengertiannya. Jadi apakah perbedaan dasar Yakub dengan Esau yang signifikan? Esau sudah menyatakan sumpahnya untuk melakukan apa yang sudah disepakati dengan Yakub. Dengan demikian Esau menggunakan nama Yahwa Elohim untuk berbohong, agar Yakub mempercayainya. Karena memang pada akhirnya Esau tidaklah menepati janjinya. Yang berarti Esau melanggar Taurat mempermainkan Yahwa Elohim. Mari kita bandingkan dengan Yakub. Ishak bertanya kepada anaknya, yaitu Yakub, untuk menguji apakah ia benar Esau. Bagaimanakah ia dapat mengerjakan semua syarat-syarat yang ditujukan kepada Esau dengan begitu cepatnya? Dan apakah jawaban Yakub? Apakah ia menjawab bahwa Yahwa Elohimlah yang membantunya dalam hal berburu dan memasak? Tidak sama sekali. Tetapi ia menjawab bahwa Yahwa Elohimlah yang membantunya untuk berhasil. Artinya adalah, bahwa semua keberhasilan Yakub tidak lain dikarenakan Yahwa Elohim sendiri. Sebenarnya Yakub tidaklah menjawab secara spesifik pertanyaan Ishak. Tetapi jawaban yang diucapkannya adalah jawaban secara general, atau jawaban secara umum. Dan dikarenakan jawaban seperti itulah Ishak masih belum dapat mempercayai, bahwa pria yang dihadapannya adalah Esau. Dalam hal ini Yakub tidak menggunakan nama Yahwa Elohim demi kebohongannya sendiri. Tidak seperti saudara kembarnya, Esau. Yakub bukanlah Esau, yang mudah menggunakan nama Yahwa Elohim demi kepentingannya sendiri. Esau adalah gambaran nabi-nabi palsu, yang mengatakan mendengar nama Elohim, walaupun sebenarnya tidak. Yang mengatakan suaranya adalah suara Elohim, tetapi sebenarnya tidak. Yang mengatakan bahwa ini adalah perintah yang berasal dari Yehusha Kristus, walaupun sebenarnya tidak. Seorang penipu dan pembohong adalah sesuatu yang buruk. Tetapi menggunakan nama Yahwa Elohim untuk berbohong, amat sangat buruk. Torah 30 menit tidaklah membenarkan tindakan yang dilakukan Yakub kepada Ishak, bapaknya. Salah tetaplah salah, apapun alasannya. Berbohong tetaplah pelanggaran terhadap Taurat. Berbohong adalah dosa. Tetapi kami mau mengajak Anda melihat Yakub dari sudut pandang yang berbeda. Apa yang kami mau katakan di sini adalah, bahwa Yakub tidaklah mempunyai sifat dasar seorang pembohong. Bila kita mempelajari perjalanan hidup Yakub, maka akan terlihat bahwa Yakub adalah seseorang yang berjuang atas apa yang diyakininya. Bahkan sebelum namanya berubah menjadi Israel. Yakub adalah seseorang yang berbicara di depan, dan bukan di belakang. Yakub akan belajar dari Roh Kudus, untuk mempertahankan apa yang diyakininya tidak dengan cara manusia, tetapi dengan cara Yahwa Bapa. Yakub adalah seorang pejuang yang mempertahankan imannya, yang dipilih oleh Yahwa Bapa, untuk menjadi bapa atas 12 suku Israel. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.